Saya mau menyampaikan kepada kita firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari kita baca di dalam Matius pasal 13 ayat 31 sampai ayat 32 sebagai topik perenungan kita di siang hari ini. Iya, Matius pasal 13 ayat 31 dan sampai nanti ayat 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Coba terus ayat 32, ayat 33. Dan yang menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamar seluruhnya. Ayat 24. Masih ada. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Nah, puji Tuhan, haleluya. Jadi saudara, ada perumpamaan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, kepada yang mengikuti dia, kepada yang hadir pada saat-saat dia di mana dia berada. Dan dia menceritakan bahwa hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Biji sesawi itu saudara, dia katakan saudara, kecil, ditabur, lalu tumbuh hingga berpohon. Setelah berpohon, berbuah. Bahkan dikatakan tadi saudara, burung-burung pun bisa datang berlindung di atas pohon ini. Luar biasa. Nah, sebenarnya saudara, pohon sesawi ini bibitnya kecil, tetapi bisa menjadi besar. Ini yang dimaksud Tuhan Yesus, menerangkan bagaimana supaya kita itu menjadi besar, menjadi berharga, menjadi indah, menjadi berwibawa di hadapan Tuhan. Berarti kita harus memulai dari yang kecil. Ini maksudnya. Bahkan dikatakan tadi ada seorang ibu yang mengadu adonan dengan ragi. Adonan itu diambil dari tepung. Lalu setelah ditaruh ragi mengembang menjadi besar. Luar biasa. Nah, ini adalah menggambarkan bahwa itu adalah menjadi besar itu harus menjalani proses. Rela diproses, rela hidup untuk diproses, hidup untuk dibentuk. Saudaraku yang kasih, ada sebatang pohon kayu di hutan California ditemukan, tingginya 90 meter. Berarti kalau 90 meter itu saudara, satu lorong tiang listrik ini 50 meter. Berarti harus hampir 2 lorong tiang listrik. Luar biasa tingginya. Dan diukur batangnya 26 meter. Cukup besar itu hampir setengah lorong daripada satu gawang listrik ini, tiang listrik. Besar sekali berapa orang itu? Ini dapat di hutan California. Lalu diadakan penyelidikan, ditemukan bahwa bijinya, benihnya pohon itu hanya sebesar 1 miligram beratnya. Berarti sangat kecil kecil sekali. Tetapi bisa menjadi pohon yang besar. Kenapa? Nah, ini ada proses. Prosesnya apa? Pertama, mau menjadi benih, bukan setiap
Bukan setiap gandum, bukan setiap padi, bukan setiap jagung itu bisa menjadi benih. Ada yang bisa nasi ayam. Tetapi yang diinginkan bisa menjadi benih. Kalau menjadi benih itu bisa tumbuh dan menghasilkan. Gua kalau mau payung payung jalan. Betul tak betul? Iya. Inilah satu tumbuh jagung. Ada yang bisa jadi benih, ada yang bisa nanti jadi nasi ayam, ada yang juga jatuh begitu saja, tidak ada gunanya. Tapi yang diinginkan menjadi benih, itu prosesnya. Mau dulu. Dan menjadi benih itu harus rela mematikan daging. Bagaimana caranya? Dikubur. Mematikan daging. Kita baca di dalam Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Apa katanya? Biji gandum kalau tidak rela untuk mati, mematikan dagingnya, ya, maka tidak akan menghasilkan banyak buah. Bisa menghasilkan buah. Ya hanya tetap satu biji saja. Simpan di para-para di masa karo kayak gini. Biasanya kalau orang-orang dulu itu kan saudara jagung dikupas sedikit kulitnya, diikat ya, digandeng-gandeng, lalu ditaruh di atas para. Nah, supaya kering. Satu waktu nanti ya ditanam. Ya. Tetapi kalau nggak ditanam nggak bisa menghasilkan banyak buah. Satu biji ya tetap satu biji aja. Tapi ditanam yang satu biji itu berpohon, dia tumbuh, dia berpohon, berdaun, berbuah banyak jadinya. Inilah proses kehidupan kata Tuhan Yesus. Dan prosesnya itu awalnya dulu ya mau mematikan daging. Otomatis kalau ditanam itu kan saudara kasih itulah prosesnya. Ya. Yang punya ladang kan dibuat dulu lahannya. Biasanya ya yang menanam jagung kan gitu, dilubangi, ditaruh di dalam. Ya udah, yang ditanam itu mati, tetapi ada kehidupan di dalamnya. Itu yang tumbuh. Nah, apa ini yang dimaksudkan, yang dimatikan? Mematikan daging ini. Apa ini? Kita baca di dalam Galatia pasal 5. Mulai ayat 17. Iya, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Surah-surah likne, keinginan likne untuk hidup bagai singenate Tuhan. Tetapi kadang-kadang lah bagi terjadi engkai perban sama-sama hidup, daging pengen hidup, keinginan roh pelit kabas, sehingga selalu perang bertentangan, tarik-tarikan. Dan maksudnya maka dari situ roh itu menyala, hidup, bertubuh sebagaimana yang diinginkan Tuhan, supaya nyata kasih Tuhan, nyata berkat Tuhan. Ia yang daging dimatikan. Maka peribahasa, kalau ingin padi, buanglah ilalang. Mau bagai? Kalau cuma-cuma mau bagai? Orang yang berladang biasanya seperti itu. Pasti kelar naik mesai kesaina cumana gelak bola lalang radu-radu tubuh kuda atas saya mau minim hasilnya ya nggak maksimal. Haleluya. Nah,
Jadi saudara kasih di dalam Tuhan, ya, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jangan biarkan tubuh dua-duanya. Matikan daging. Terus ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi dia bawa kasih karunia. Beda hidup di bawah hukum Taurat dan hidup di kasih karunia. Hidup di bawah hukum Taurat, saudara harus bekerja keras, berjuang, ya, untuk mengikuti hukum Taurat, peraturan, persyaratan. Tetapi kalau hidup dalam kasih karunia itu adalah anugerah Tuhan. Orang bilang pun kita hitam, Tuhan bilang enggak putih. Itu kasih karunia. Orang bilang enggak ada apa-apanya, kalau Tuhan bilang enggak, aku akan angkat dia. Amin. Luar biasa kan? Ya. Itu kasih karunia. Inilah yang kita inginkan. Kasih karunia itu karena kita orang yang tidak berdaya, manusia yang tidak berdaya, manusia yang tidak mampu apa-apa. Kita tidak bisa menyambung nafas kita, tidak bisa menyambung kehidupan kita, tidak bisa kita ketahui apa yang akan terjadi besok, lusa, dan seterusnya. Tetapi kalau Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia dan anugerahnya, nah itu maka selalu dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dekatkan diri, eratkan diri, eratkan hati, eratkan pikir, eratkan persekutuan kepada Tuhan. Nah, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kau surah-surah daging kau kerinai, kecemaran, uang kamu lari-lari, ya, mujile, hawa nafsu, terus penyembahan berhala. Kalau ikut-ikut panggil, kita berpanggil kah? Ya, tekai man begu jabu, tekai man batang kayu, tekai man batu regat, tekai man kaide bekerina. Tekak kalah bagi maksudku. Jadi reka kita si ikut-ikut kah? Enak orang ikutkan. Enak perbuatan daging. Surah-surah domi, surah-surah ya keinginan manusia. Nah, orang ikut-ikut. Orang senang. Haleluya. Orang naik. Perselisihan. Nah, kalau anak-anak Tuhan ini suka damai. Tetapi kalau dunia yang dapat dengan si jiwa-jiwa serakah ini perselisihan tenar rusuk. Cari-cari buang kali masalah. Nah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah dengan rongna adu domba. Idana keluarga kelake akur buang maka sontar, ibana cakap, ibana cerita, gua maka murde, olah bagikan, haleluya. Apa dengan kang si baru yang bang majukan anggar rumah, jauh sebar, jalani kehidupan dulu dengan tenang. Olah kamu bersadar manis hadapilah dari perahu rumah tangga, ada sukacita saja bersama-sama bekerjasama. Saya sekarang, aku ingat kata-kata si mereka nasihat ataupun kali puput kayak itu 3 waris lewadana, saling pengertian kami. Ada yang saling pengertian karena olah naik adik terjadi sesuatu kekurangan olah salah kedisek. Labo bapa, labo mama, labo mami, labo isepe, jalani saja hidup ini di dalam Tuhan. Amin. Pasti kami berkah. Haleluya. Percideraan, roh pemecah terus. 21. Kedengkian. Wah, enak kau sih ngobusi sebuah ina, romina. Nah, nina kalau jena usuk begitu huruf nina. A, C. Anjo, Cian, Cikurang. Enak, ada anak Tuhan dan enak. Olah nih urusi rumah tangga. Ya, cumi kalah laman urusan. Haleluya. Nah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Kurang galang kena. Ya pesta pora, ngodung ke pesta, mabuk-mabukan, mabuk-mabukan tak kayak debat orang. Ya. Terhadap semuanya itu peringatkan kamu seperti yang telah aku dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lompat ayat 24.
Oh, terus saja ya ayat 22. Karena ada di sini. Ini kan keinginan daging. Nah, kita akan baca keinginan roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Itulah yang dikatakan tadi, benih yang rela untuk mati. Gandum itu harus ditanam dan mati. Yang mati itu saudaraku bukan semua dagingnya, tapi rohnya itu hidup. Amin. Ayat berapa tadi itu? Buatlah itu ayat hafalan. Ayat 22. Yohanes pasal 12 ayat 24 kalau nggak salah. Iya. Yohanes 12:24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika diganum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu biji saja. Tetapi jika dia mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Jadi matikan keinginan daging. Kenapa banyak kita gagal? Banyak rumah-rumah tangga yang baru gagal karena tidak mau mematikan keinginan daging. Masih surah-surah duniawi, didengar surah-surah kegelaran. Orang Mesir tadi menurut kita perjanjian lama. Maka Renina Muhammad Musa bawa umat itu jangan tinggal di Mesir, bawa ke tanah Kanaan. Ini lambang Mesir itu duniawi. Tanah Kanaan itulah kerajaan surgawi. Jadi kita ini sekarang sedang menuju tanah Kanaan samawi. Haleluya. Kita ini dalam suasana sedang memperjuangkan perjalanan hidup kita supaya kita sampai di Firdaus Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Jadi ini prosesnya. Sehingga pohon yang kecil itu, benih yang kecil itu menjadi pohon yang besar dan menghasilkan buah yang banyak. Dan Tuhan sangat senang terhadap setiap orang yang menghasilkan buah. Coba Yohanes pasal 15 ayat 2. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Berarti kita bagi kamu bagaimana? Pernah kamu gawa-gawa di tengah Jumadro, sinuan-sinuan pernah gua apa pelaku salah ya. Di indah sinuan lu lebat buah na. Gua apa elu lu tata lu ngena ate lu. Mama kayak? Saudara, betul apa betul itu? Betul. Tuhan juga seperti itu, apa katanya? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Tetapi ada tadi udah kita baca di dalam Galatia, ada dua jenis buah. Buah daging dan buah roh. Itulah yang kita hidupkan. Matikan daging, kuburkan semuanya. Kuburkan semuanya itu. Tinggalkan, itu masa lalu. Sekarang hidupkan keinginan roh. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, kekuasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Dan 9 buah roh, kasih karunia 9 juga. Di bagian ini ya, hidup di dalam Kristus ayat 24 kita kata bahwa harus menyalibkan daging. Salibkan, mati, kita rela mati supaya bisa hidup menjadi kemuliaan bagi Tuhan.
menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Jadi jemaat yang setia, menjadi jemaat yang teladan. Nah, karena kami baru ya membentuk rumah tangga yang baru, setia terus ya anakku, ya setia terus ya. Jangan malas-malas beribadah kepada Tuhan, karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Coba kita baca di dalam 1 Timotius pasal 8, kalau nggak salah. 1 Timotius pasal 8 ayat 4. Pasal 4 ayat 8. 1 Timotius ya. Nggak ada 8. 1 Timotius pasal 4. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi untuk hidup ini ibadah itu perlu. Jangan saudara pikir apa artinya ini ke gereja, udah sampai ke gereja nyanyi-nyanyi, berdiri berdoa. Sepertinya kalau kita pikir-pikir secara manusia kan, ya, apalah artinya itu. Tetapi inilah rahasia Tuhan yang kita tidak tahu. Rupanya Tuhan ingin ya mengumpulkan kita satu waktu. Karena segala sesuatu ada waktunya. Maka Tuhan juga berikan ya, kuduskanlah hari Tuhan. Nah, kuduskanlah itu. Jadi Dia ingin supaya kita berkumpul di hadapannya. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Mungkin bagi manusia itu tidak ada artinya, tetapi bagi Tuhan sangat penting. Dia ingin mau melihat kita satu persatu, yang setia, yang rajin, yang bersungguh-sungguh, yang dengan segenap hati memuji menyembah kepada Tuhan. Ibadah itu berguna dalam segala hal, untuk hidup ini maupun juga untuk hidup yang akan datang. Jadi daging itu salibkan. Keinginan daging lawan. Ya. Malas kita untuk beribadah lawan. Itu pun termasuk keinginan daging. Malas kita untuk berdoa lawan. Itu pun termasuk keinginan daging. Ya. Itu keinginan daging. Apalagi juga bersungut-sungut. Itu pun keinginan daging lawan. Sungut-sungut keluar kau. Jangan kuasai aku. Hai malas, keluar kau. Jangan kuasai aku. Aku mau beribadah. Udahlah, gereja itu kan masih ada di situ. Minggu depan juga masih ada di situ. Minggu depan aja iblis pandai untuk mengecoh banyak orang-orang anak-anak Tuhan. Dia tidak melarang kita ke gereja. Tetapi yang dia larang adalah jangan kita beribadah. Beda ke gereja dan beribadah. Beribadah itu adalah bersekutu, menyembah, memuji kepada Tuhan. Ada yang ke gereja hanya menggunakan kesempatan untuk istirahat. Jadi padahal kata pemazmur, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Segenap hati dan segenap jiwa itu beda. Dengan duduk ke gereja, hadir ke gereja, tidak. Banyak orang yang ke gereja sampai duduk-duduk situ pun banyak. Tetapi belum tentu mereka beribadah. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah beribadah, memuji Tuhan dengan segenap hati, menyembah Tuhan dengan segenap hati, berdoa kepada Tuhan dengan segenap hati. Walaupun manusia yang lain, orang-orang duniawi menganggap itu sepele, sia-sia, buang-buang waktu, bagaimana? Jangan. Bagi Tuhan itu adalah satu hal yang terpenting untuk kunci kita bisa mendapatkan anugerahnya, kasih karunia-Nya, berkatnya. Haleluya. Balik bagi memori HP. Sepele, kailah wawa kitik na lali, asam silu-silu ebe. Lali gunana, kitik, kayak. Tetapi, wow, menyimpan dokumen yang banyak bilang sangat perlu. Jadi mungkin bagi orang dunia apalah itu ibadah lah. Ya, ibadah lah udah sekali setahun. Sesangan sibuel olah tempat dan bukan. Ya. Di dalam Ibrani, kitab Ibrani pasal
10 ayat 25. Apa katanya? Ini masalah ibadah ya. 10 ayat 25 bermasalah. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Iya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, jadi jangan kita biasakan. Ya. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Adik, makin kita kurang sehat. Gua apa? Si desak Tuhan Si desak Tuhan Mau bagaimana dong? Tuhan, kamu bisa pengendeskan kami. Harapan kami, Tuhan harapan kami. Tuhan, tolong kami. Semakin gesik penyakit, semakin gesik seruan teman Tuhan. Mau bagaimana? Tetapi ada Tuhan butuh kita. Anakku, di mana kau? Aku lalu lebih Tuhan, kamu lebih. Jadi aku sibuk Tuhan. Pak kita bagai. Belum kita berbagai. Makan dengannya jangan biasakan itu anakku. Jangan biasakan. Haleluya. Jadi karena kita anakku saling membutuhkan, kata Tuhan, kamu butuh aku butuh kamu. Karena tidak ada yang bisa menyembah aku tidak bisa menyembah diriku, kata Tuhan. Itulah maka aku ciptakan kamu, gelar menyembah aku. Inilah yang iblis mau, supaya iblis juga disembah. Tetapi kamu kuciptakan untuk menyembah aku, untuk beribadah kepada aku. Memakai surah-surah Tuhan. Saatnya Tuhan menang membatas itu. Tapi kadang-kadang kita lah yang ngangkat. Haleluya. Tuhan tolong kita, Tuhan mau tolong kita. Tuhan mau tolong saudara semua. Beratkan hubungan dengan Tuhan. Beratkan hubungan dengan Tuhan. Ciptakan satu kebiasaan untuk mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan kita diikat oleh satu waktu, tapi kita lah yang mengatur waktu. Waktu ada saja selalu yang bisa membuat kita sibuk. Berikan kesempatan selalu. Tidak satu hari full kok. Kita masuk ke gereja jam 10. Setengah 1 paling lama kita udah keluar. Bikinlah jam 1 pun. Apakah itu kita merasa rugi untuk itu? Terkadang kita meminta yang besar kepada Tuhan. Entah yang kecil, apa yang kamu minta? Yang besar atau yang kecil? Yang besar. Tetapi yang kecil kita berani kita berikan. Jam 10 masuk. Paling lama jam 1 mau mulai kan? Berapa jam lain? Enggak, tapi kita nongkrong ras teman, cerita lanjut jam mau 3. Mau kayak gitu. Nah, kayak enam. Jadi kadang-kadang mindset kita, cara kita berpikir, memandang hubungan dengan Tuhan ini sepele. Nah, jangan. Biarlah kita atur. Kita mau dibentuk. Karena yang besar itu datangnya dari yang kecil. Peliharalah perkara kecil. Maka kepadamu akan kuberikan perkara yang besar. Kata firman Tuhan. Jadi kalau yang kecil pun kita nggak mau pelihara, kita lihat misalnya ada sampah satu buah karang aqua kosong-kosong di situ, sebenarnya bukan hal berat itu. Kita putih kita buang kan bisa di depan. Oh ini gerejaku, ini halaman gerejaku, kan begitu ya? Gitu. Nah hal yang besar itu hal yang kecil, tetapi berdampak besar. Maka kepadamu akan kupercayakan perkara yang besar.
Siapa yang melayani itu saudaraku adalah ya, mulai daripada yang melayani, bukan untuk dilayani. Haleluya. Iya begitu. Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan, ya biarlah kita semua semakin hari semakin bertumbuh dan menjadi pohon yang menghasilkan buah. Dan itulah yang Tuhan paparkan tadi di dalam Matius pasal ke-13 ayat 31 sampai 34 tadi kita baca bahwa yang sama seperti biji sesawi. Pada awalnya kecil, tetapi akhirnya menjadi besar dan menjadi pohon yang menghasilkan buah. Bahkan berlindunglah burung-burung di sekitar sarangnya, ya, sekitar dahannya. Ya. Nah, jadi Tuhan ingin juga kita seperti itu. Ya. Kita menjadi saluran berkat. Ya. Kita bisa menjadi saluran berkat, menjadi penolong, pelindung. Karena kita diberkati Tuhan. Haleluya. Orang mengeluh, kita tidak mengeluh, walaupun kehidupan sebenarnya ya, sama-sama di dunia ini. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu hebat, Bapa kita itu maha kaya. Haleluya. Iya, luar biasa. Inilah renungan firman Tuhan buat kita di kesempatan ini, saudara. Semoga Tuhan terus melimpahkan berkahnya bagi kita semua. Ada amin. Baik.